Pak Rizik Syihab kualat langsung seketika di tempat ziarah Sultan Maulana Hasanuddin Banten ketika terindikasi provokasi dalam ceramahnya. Seharusnya tempat-tempat seperti makbaroh, tempat keramat aulia Allah, kemudian masjid tidak digunakan untuk provokasi politik dan sebagainya. Silakan simak berikut ini penjelasan dari Kiai Haji Suparman dari Lampung. Ramah di ziarah kubur Banten, di makam Waliullah Maulana Hasanuddin Banten. Di sana orasi teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Baal. Saya langsung ngebatin, dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Ini mudah-mudahan sampai kepada beliau. Beliau mengatakan itu di makam keramat. Saya langsung ngebatin, ini kualat ibu Pak, ini kualat. Ternyata benar Bapak Ibu. Masa di makam Waliullah dia teriak-teriak Pak, dia orasi. Bahkan mohon maaf ini ada Pak Polisi juga, sampai Pak Kapolres diajaknya suruh nangkap kita yang meluruskan ini semua, sampai segitunya. Saya sampaikan kepada teman-teman, sudah kata saya nggak usah ribut, ini negara hukum, kita nggak boleh tempur yang nggak benar itu. Pokoknya yakin saja, karena dia sudah orasi di sana pasti kualat. Benar Bapak Ibu, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Apa diantaranya? Dia ngomong Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ikan stres Pak, dapat ilmu dari mana dia? Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ditambah lagi begini, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah nikah sama Nyimas atau Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu bukan bininya Sunan Gunung Jati, itu ibunya. Masa anak kawin sama emaknya? Ini kan su'ul adab ini Pak, ini sudah su'ul adab ini. Allah langsung tampakkan kualatnya, nggak usah nunggu lama. Gara-gara dia orasi di Kesultanan Banten, di makam Maulana Hasanuddin, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Sudah sedemikian rupa. Coba kita, dan dia mengklaim Sunan Gunung Jati Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati itu keturunan Ba'alwi dari Yaman. Coba jenengan, walaupun kita ini sekolah nggak tinggi-tinggi amat Pak ya, kita belum pernah ngedengar kalau Wali Songo itu dari Yaman. Gitu begitu? Nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Yaman, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Ba'alwi. Kok dikatakan Maulana Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati itu dari Yaman? Begini Bapak Ibu, Nyai Rara Santang ketika masuk Islam diperintahkan oleh gurunya untuk berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang itu putra Prabu Siliwangi. Karena sudah masuk Islam diperintah untuk ke Mekah naik haji. Mungkin di Mekah kan orang dulu bukan cuma naik haji, langsung pesantren di sana, langsung belajar di Mekah. Belajar di Mekah, lalu menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi. Ini suaminya Nyimas Rara Santang. Nah, Syarif Abdullah Al-Hashimi kemudian diangkat menjadi Sultan Mesir. Dia memimpin Mesir dan Palestina, lalu diberi gelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Nyai Rara Santang kemudian dikasih gelar Syarifah Mudaib. Jadi Nyai Rara Santang berubah namanya Syarifah Mudaib. Lalu menetap di Mesir. Lalu punya anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah. Jadi bapaknya Sunan Gunung Jati itu Syarif Abdullah Al-Hashimi, Sultan Mesir. Siapa itu? Itu putune Kanjeng Nabi. Jadi yang benar-benar anak putu Kanjeng Nabi itu Wali Songo Bapak Ibu, bukan Ba'alwi. Maka kemudian Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi memerintahkan Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia. Kalau bahasa kita begini, nah, pulang ke kampung emakmu sana, ke Indonesia.
kamu mendakwahkan Islam di sana. Maka beliau mampir ke Gujarat, mampir ke Aceh, berguru dengan bapaknya Sunan Gresik, lalu kemudian sampai akhirnya ke tanah Cirebon. Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan Cirebon. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, beliau punya anak laki-laki tertua beliau namanya Maulana Hasanuddin, yang terkenal dengan istilah Pangeran Sabo King istilahnya itu ya Pak. Kemudian setelah menjadi sultan, Sunan Gunung Jati menyerang kerajaan Sunda, merebut Banten, maka didirikanlah kerajaan Banten dengan raja pertama Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati melihat ada cahaya yang menjulang sampai ke langit. Cahaya itu menjulang sampai ke langit. Maka cahaya itu dikejar. Sampailah beliau di tanah Lampung. Sampai di tanah Lampung. Lalu ke kerajaan Pugung yang ada di Pugung Raharjo, Lampung Timur. Keratuan Pugung, dan menikahi putra dari keratuan, putri dari keratuan Pugung. Anak tertua perempuan keratuan Pugung nggak mau menikah dengan Sunan Gunung Jati karena anak perempuan tertua harus nikah sesama orang keratuan Pugung. Akhirnya menikahi adiknya. Nama adiknya siapa? Putri Sinarkaca. Dengan pernikahan terhadap Putri Sinarkaca, hamil dan melahirkan anak namanya Minah Gejalabidin. Jadi putra pertama Sunan Gunung Jati dengan keratuan Lampung, Pak, itu Minah Gejalabidin. Begitu beliau pulang ke Cirebon, cahaya tadi nggak hilang. Balik lagi setahun kemudian ke Lampung, Pak. Kata Sunan Gunung Jati kepada keratuan Pugung, cahayanya belum hilang. Saya tidak boleh menikahi adiknya Putri Sinarkaca. Saya harus menikahi anak perempuan tertua. Maka Putri Sinarkaca diceraikan, lalu menikah dengan Putri Sinar Alam. Tinggal pulang ke Cirebon, pernikahan dengan Putri Sinar Alam, melahirkan Minah Gejalaratu. Jadi Minah Gejalabidin dan Minah Gejalaratu itu kakak adik, cuman beda ibu, cuman ibunya juga kakak adik. Karena nggak boleh menikahi dua saudari dalam satu pernikahan, satu harus diceraikan. Maka setelah dewasa, dua-duanya berangkat ke Cirebon, diperintahkan keratuan Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana. Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Minah Gejalabidin kemudian mendirikan keratuan Melinting. Minah Gejalaratu diubah namanya menjadi Raden Muhammad Aji Saka. Raden Muhammad Aji Saka cuman dikasih bibit-bibit lada, kopi. Makanya Lampung tanah lado, Pak. Makanya orang Suwo harus nanam kopi, nanam lado. Karena itu kodrat buat tanah Lampung itu, kodrat buat tanah Lampung. Kopi, lada nggak boleh ditinggalkan. Panjenengan boleh nanam yang lain juga, tapi dua itu jangan ditinggalkan. Jadi padi, lada, kopi, itu wasiat dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka beliau menetaplah di Lampung Selatan, mendirikan Keratuan Darah Putih. Nah, Ratu Darah Putih inilah, ratu itu bukan perempuan, Pak, laki-laki. Karena untuk adat Lampung dari Saibatin itu kan mesti ratu nyebutnya, tidak boleh raja. Maka kemudian beliau punya cicit, nama cicitnya Raden Intan Kesumaratu I alias Raden Intan I. Cicit-cicitnya inilah yang perang melawan VOC, perang melawan Belanda. Raden Intan I punya putra namanya Raden Imba Kesumaratu II, dan punya adik Dalom Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu II perang sampai Tanggamus, sampai Semaka perangnya itu, Pak, lawan VOC. Panglima tempurnya dari Banten. Makanya Lampung sama Banten pasti temenan, nggak bisa nggak, pasti temenan. Karena ngapa? Kakaknya Raden Muhammad Aji Saka, Maulana Hasanuddin, ngirim orang-orang sakti dari Banten, Pak, untuk membantu Raden Muhammad Aji Saka, untuk membantu Raden Intan perang di Lampung ini. Maka selalu begitu. Makanya kalau terjadi perang pasti Lampung itu sama Banten. Karena kodrat sejarahnya sedemikian rupa. Maka Raden Imba Kesumaratu II ditangkap VOC, dipenjara di Batavia, diasingkan di Timor Belanda. Lalu kemudian dibunuh sampai sedemikian rupa. Yang selamat cuman istrinya, karena hamil. Siapa yang dikandung?
yang dikandung oleh istri Raden Imba Kesumaratu II adalah Raden Intan II atau Raden Intan Kesumaratu II. Inilah pahlawan nasional asal Lampung yang perang melawan VOC. Ketika Belanda membawa orang-orang Yaman, termasuk Mufti Yaman Habib Usman bin Yahya, nyuruh kita ditunduk sama Belanda. Apa kata Raden Intan II? Iris dulu tangan, kau darahmu putih, kamu pantas ngaku cucu Nabi. Tapi kalau masih merah, nggak perlu membangga-banggakan kamu cucu Nabi. Kalau untuk tunduk kepada Belanda sang penjajah, segitunya Bapak Ibu. Sampai kemudian beliau gugur di medan tempur di usia kalau nggak salah 22 tahun. Masih muda belia Pak Raden Intan II. Makanya nggak punya anak. Karena beliau gugur, maka silsilah keratuan darah putih dimasukkan ke pamannya Dalon Kusumaratu yang punya putra namanya Raden Muhammad Jamil, yang sampai sekarang masih ada Pak di Kuripan sana itu. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian tadi kita telah menyimak penjelasan dari Kiai Haji Suparman Lampung, dan juga sedikit tentang sejarah Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati yang juga mempunyai istri di Lampung ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.